Apa itu green construction? Green construction adalah sebuah konsep tentang membuat bangunan dengan proses yang ramah lingkungan. Painun tahun 1999 menyatakan bahwa untuk merencanakan green construction tidak hanya mengganti sebagian komponen bangunan dengan material lokal, tetapi seluruh bangunan. Konsep green dalam pembangunan tidak berarti tren menggunakan mediasi vegetasi dalam proses pembangunan, tetapi mengedepankan penerapan ramah lingkungan mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengoperasian, sampai proses pembongkaran suatu bangunan. Yang pertama, mengurangi polusi selama proyek. Konsep konstruksi hijau salah satunya adalah meminimalisir dampak polusi selama konstruksi berlangsung. Polusi yang terjadi tentunya akan memberikan efek kepada lingkungan, misalnya pencemaran terhadap lingkungan akibat debu dari material konstruksi, pencemaran udara akibat peralatan konstruksi, serta suara bising yang mengganggu dari aktivitas peralatan konstruksi. Dan yang kedua, mengurangi limbah material. Dalam hal ini, tujuan dari konstruksi hijau yaitu mengurangi timbulnya limbah material selama proses konstruksi, baik berasal dari material konstruksi seperti beton, rebar, kayu, bata, tegel, atau agregat, dan sebagainya, maupun material non-konstruksi seperti kemasan, kertas, styrofoam, makanan, plastik minuman, dan lain sebagainya. Hal ini dapat terwujud jika peran manajemen waste material konstruksi telah diterapkan dengan baik oleh pihak pelaksana selama proses konstruksi. Upaya ini setidaknya dapat mereduksi biaya yang hilang atau hidden cost dari anggaran total material yang dianggarkan.
Green construction adalah proses pada saat membuat bangunan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Dapat dicirikan sebagai berikut. 1. Proses pembangunan yang tidak mengganggu ketenangan penghuni sekitar. 2. Metode pelaksanaan yang tidak menghasilkan limbah di atas batas ambang toleransi. 3. Metode pelaksanaan yang tidak mengganggu keseimbangan alam sekitar. 4. Pelaksanaan pembangunan yang tidak mencemari lingkungan atas bahan kimia yang berbahaya. 5. Proses pembangunan yang harusnya memanfaatkan kembali sisa material. Dan 6. Proses pembangunan yang menggunakan material yang tidak merusak lingkungan hidup. Green building adalah fungsi bangunan dengan menggunakan energi seminimal mungkin. Dapat dicirikan sebagai berikut. 1. Memanfaatkan ruang alam. 2. Menggunakan energi yang dapat diperbaharui. 3. Menggunakan bahan yang bersifat ramah lingkungan. 4. Menggunakan bahan atau material yang bersifat reduce, dan recycle. Dan 5. Sistem gedung yang menghasilkan limbah yang dalam batas toleransi berdasarkan aspek lingkungan hidup. Masjid Al-Irsyad berdiri di Komplek Kota Baru Parahyangan, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kota Baru Parahyangan terletak beberapa meter setelah gerbang keluar tol Padalarang. Masjid Al-Irsyad Satya Kota Baru Parahyangan dimulai pembangunannya pada hari Senin, 7 September 2009, bertepatan dengan 17 Ramadan 1430 Hijriah atau malam nuzul Quran, dan diresmikan pada bulan Agustus 2010. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 1 hektar yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Al-Irsyad Satya Islamic School. Bangunan masjid dapat menampung 1.500 jamaah. Menurut Ridwan Kamil, sang arsitek masjid ini, bentuk masjid berupa kubus sederhana tersebut terinspirasi oleh Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Fasad masjid ini merupakan susunan konkrit blok yang membentuk kaligrafi kalimat Asyhadah. Masjid Al-Irsyad meraih penghargaan The Best 5 World Building of the Year 2011 untuk kategori bangunan religi versi Art Daily and Green Leadership Award tahun 2011. Pembangunan Masjid Al-Irsyad ini menghabiskan total biaya sebesar 7 miliar rupiah dan memakan waktu pembangunan kurang lebih selama 11 bulan, mulai dari 7 September 2009 dan selesai pada tanggal 27 Agustus 2010. Ridwan Kamil menjadi sosok penting dalam suksesnya pembangunan ini. Beliau yang membuat konsep masjid ini berhasil menjadikan bangunan ini sebagai ikon di Jawa Barat. Banyak penghargaan yang beliau raih yang juga didapat karena keberhasilan beliau dalam proyek ini. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan melindungi lingkungan. SDGs sendiri berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.